Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang satu penyakit yang kelihatannya itu biasa dan sering banget diremehin sama orang-orang. Penyakit ini tuh kelihatannya sepele, tapi diam-diam berbahaya dan bisa nyerang siapa aja. Penyakit ini adalah diabetes. Banyak orang yang gak sadar kalau mereka tuh sebenarnya udah kena diabetes. Tahu-tahu Indonesia sekarang udah duduk di peringkat kelima dunia soal jumlah penderita diabetes. Udah lebih dari 20 juta orang yang hidup bareng penyakit ini setiap harinya. Makanya penting banget nih untuk kenalin gejalanya. Jadi apa aja sih gejala-gejala diabetes itu? Ada sering banget haus, gampang lapar, bolak-balik ke toilet tiap malam hari, berat badan anjlok padahal makan tetap jalan, luka susah sembuh, pandangan blur, sampai kesemutan atau mati rasa. Kalau kamu ngerasain satu aja dari tanda-tanda ini, jangan langsung parno, tapi juga jangan pura-pura nggak tahu cuman karena pengen tetap makan makanan yang manis. Sebenarnya diabetes tuh ada berapa jenis sih? Jadi diabetes tuh ada beberapa jenis. Yang pertama, diabetes tipe 1. Ini karena autoimun yang nyerang pankreas sampai dia udah nggak bisa lagi produksi insulin. Biasanya muncul waktu masih kecil dan penderita harus pakai insulin setiap harinya. Selanjutnya ada diabetes tipe 2. Diabetes ini adalah diabetes yang paling sering ditemuin. Pankreas itu masih bisa bikin insulin, tapi tubuh kita ngeyel nggak mau pakai insulinnya dengan benar, alias resistensi. Dulu, kebanyakan dialami oleh orang dewasa, tetapi sekarang remaja pun bisa kena. Kalau kamu masih berpikir diabetes tuh cuma buat orang tua, nih dengerin. Sekarang remaja pun bisa kena diabetes juga. Nih, lihat buktinya. Secara global, prevalensi diabetes tipe 2 di kalangan remaja atau anak-anak itu meningkat tajam. Menurut laporan dari International Diabetes Federation, ada sekitar 14,6 juta remaja hidup dengan DM tipe 2. Prevalensi remaja dengan DM tipe 2 global distandariskan usia mencapai 1,19% dari populasi remaja. Di Indonesia ada sebuah kajian Type 2 Diabetes Mellitus in Children and Adolescents and Indonesian Perspective menyebutkan bahwa prevalensi DM tipe 2 di kalangan anak atau remaja telah muncul terutama di remaja dengan obesitas atau overweight. Selanjutnya ada diabetes gestasional. Diabetes ini biasanya muncul waktu hamil, tetapi setelah melahirkan kadang bisa hilang. Tapi kalau nggak dijaga dengan baik, itu juga bisa lanjut menjadi diabetes tipe 2. Jenis-jenis diabetes lain itu sebenarnya juga ada, tapi jarang. Misalnya, karena obat-obatan tertentu, penyakit lain, atau mungkin bisa karena kelainan genetik. Kalau kamu mulai merasa gampang capek, terus mikir gini, apa jangan-jangan aku kena diabetes ya? Nah, jangan sok jadi dokter sendiri, mending cek aja beneran. Jadi ada beberapa tes untuk mengetahui kamu tuh kena diabetes atau enggak. Yang pertama ada GDS, gula darah sewaktu. Ini tuh bisa dicek kapan aja. Kalau hasilnya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, plus ada gejala-gejala yang sudah disebutkan sebelumnya, itu bisa jadi tanda peringatan, dan kamu perlu segera periksa ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Yang kedua ada GDP atau gula darah puasa. Jadi sebelum melakukan pengecekan ini, kamu bisa puasa dulu minimal 8 jam. Terus bisa langsung dicek. Kalau hasilnya itu lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, itu patut dicurigai diabetes sih. Dan kamu bisa langsung segera periksa ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Yang ketiga ada HbA1c. Jadi ini tuh nunjukin rata-rata gula darah 2-3 bulan terakhir. Kalau hasilnya lebih dari sama dengan 6,5%, ini udah zona merah sih. Kalau diibaratin, diabetes tuh kayak hubungan yang toksik. Awalnya kayak biasa-biasa aja, tapi lama-lama bikin sakit hati dan nyakitin badan. Kalau kamu ngalamin tanda-tanda seperti sering haus, pipis terus tiap malam hari, berat badan turun padahal makan udah gila-gilaan, itu bukan metabolism upgrade bro, itu tandanya gula darah kamu lagi naik.
Nah, untuk kabar baiknya, diabetes terutama tipe 2 itu bisa dicegah loh. Nggak perlu hidup super ketat, tapi mulai aja dari hal-hal yang sederhana, seperti jaga pola makan, tetap gerak, cukup tidur, dan rutin cek gula darah. Bukan berarti kamu harus stop manis total, tapi cukup tahu batas aja, seperti kurangin minum-minuman tinggi gula. Karena idealnya, konsumsi gula tambahan itu hanya dibatasi maksimal sekitar 50 gram per harinya. Itu sekitar 4 sendok makan saja. Dan akan lebih baik kalau makin sedikit, karena makin sedikit akan makin bagus kan? Lalu perbanyak makan makanan yang berserat. Dan jangan tiap hari cheat day ya. Perbanyak gerak itu juga penting loh, nggak harus ke gym kok. Misal, jalan cepat selama 30 menit, naik tangga, atau juga-juga di kamar itu juga udah bisa bantu insulin untuk kerja lebih baik. Kamu kurang tidur dan stres. Itu juga bikin gula darah naik loh. Jadi, kalau kamu bergadang buat hal yang nggak penting, mending skip dulu deh. Dan yang paling penting, jangan nunggu sakit dulu. Kalau kamu punya riwayat keluarga diabetes atau sering ngerasa tubuh kamu tuh udah nggak beres, nah kamu bisa lakuin cek gula darah. Cek gula darah rutin itu bukan lebay loh, itu tandanya kamu peduli sama diri kamu sendiri. Jadi jangan cuma ngecek saldo dompet digital aja, cek juga gula darah kamu ya. Lebih baik manis dari sikap, bukan dari minum-minuman yang gulanya itu numpuk. Jangan lupa like video ini kalau kamu ngerasa dirimu tuh manis, tapi tetap sehat. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih telah menonton video ini.